Sudah tentu Teddy bela Prabowo Subianto, bagaimanapun keadaannya. Tapi kali ini justru pernyataan Teddy malah berbalik arah. Apa sih yang dikatakan Seskap Teddy yang membuat rakyat langsung kasih paham? Adu argumen terjadi nih, di mana terkait pernyataan Prabowo yang menyatakan bahwa Indonesia fine-fine saja menghadapi tantangan ekonomi global. Nah, statement dari Presiden Prabowo ini dibantah oleh para pengamat ekonom. Karena berseberangan dengan statement Prabowo, para pengamat ini diskakmat oleh Seskap Teddy. Namun Seskap Teddy kemudian diskakmat nih sama netizen. Oh, complicated ya Wulan ya. Mari kita ulas bersama dalam Vision. Jangan lupa subscribe. Nih Kak Vina, aku mau baca beritanya dari The Conversation. Presiden anggap kondisi ekonomi Indonesia aman. 41 ekonom justru berkata sebaliknya. Saya telah mempelajari data-data dan angka-angka, dan setelah mendapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya. Ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPM IBUI merilis laporan survei LPM Ahli Ekonomi semester 1 2026. 41 dari 85 ekonom menganggap kondisi perekonomian Indonesia saat ini stagnan, bahkan cenderung memburuk dibandingkan 3 bulan yang lalu. Untuk 3 bulan ke depan, pertumbuhan ekonomi diekspektasikan tetap stagnan dengan sedikit kecenderungan melemah karena tak ada lagi momen peningkatan konsumsi seperti Lebaran. Nah, kemudian ini ada juga berita dari critical.collabs. Salahkan data dan latar belakang pengamat. Teddy Seskap, publik tak percaya mereka dan 96 juta rakyat percaya Prabowo. Nah, kalau menurut Wulan sendiri, Wulan percaya yang mana? Statement yang disampaikan oleh para ekonom, para pengamat, atau statement yang disampaikan oleh Seskap Teddy? Jujur kalau aku sendiri jujur lebih percaya sama pengamat ya Kak. Kenapa? Karena ya kalau Mayor Teddy itu kan kita juga bisa lihat lah Mayor Teddy itu kan gak sesuai sama bidangnya. Hasil para ekonom ini kan latar belakangnya sesuai gitu ya. Memang mereka adalah ekonom gitu kan. Nah, seharusnya ini yang menjadi sorotan publik juga, publik mempermasalahkan. Kenapa Seskap Teddy seolah-olah langsung menyalahkan para ekonom yang mana mereka itu berbicara sesuai fakta bidangnya gitu. Sesuai bidangnya. Ya kalaupun emang dia mau menepis, silahkan kasih jawaban sesuai data real gitu kan. Betul. Nah ini juga nih yang di-highlight juga terkait Seskap Teddy yang mempertanyakan latar belakang pengamat. Nah ini justru memancing amarah publik gitu kan. Yuk kita baca komentar netizen. Nah ini aku mau baca komenan dari Naila Fakiha. Ada ahli serangga jadi kepala MBG. Nih kan? Komentar netizen tuh langsung bereaksi gitu iya. kan Kak. Ini maksudnya ahli serangga itu gimana ya? Aku nggak paham nih. Ini emang ada jokes apa sih di warganet sekarang? Jadi pokoknya ini, ada. Oh gitu. Jadi ahli serangga ini pokoknya ada lah gitu lah ya. Ada lah. Kemudian ini ada dari Warno_59 ngaku didukung 80% rakyat, giliran dikritik panik, jangan-jangan yang 80% itu buatan jadi-jadian. Nah, ini asumsi dari warganet gitu ya. Kita melihat berbagai macam reaksi yang mana lucu-lucu sebenarnya kita baca komenan netizen ini. Iya, karena gini, dengan apa yang disampaikan Seskap Teddy terkait dengan ini pengamat bohong ya, itu seperti mendiskreditkan para akademisi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan para pengamat aja udah dibungkam, terus kita harus percaya sama siapa gitu loh. Bener. Ini Wulan, kita baca lagi komentar selanjutnya. Ini dari Onidla. Ngomongin background, dikira menteri-menterinya pada sesuai background. Menhut, Men SDM, Menko Infrastruktur, Menko BPM, Menko Pangan, Menpu, Menlu, Menbud, apalagi. Ini kan? Jadi kan keluar semua nih, dibacain sama netizen loh. Dibacain, dibedah sama netizen. Iya, langsung dibedah sama netizen langsung. Ya, bahwa memang banyak yang duduk di kabinet itu tidak sesuai dengan kompetensinya gitu kan. Nih aku mau baca komenan dari Wawa 1669.
Justru latar belakang Teddy yang dipertanyakan banyak pihak. Ilmu perang tak cocok untuk posisi Seskap. Apa dia paham tugasnya? Nah, Ini itu kan, tadi. jadi netizen aja bertanya-tanya, kita aja sebagai host bertanya-tanya. Betul. Nah, ini tadi ada dari Rania Aisyah, saya salah satu rakyat yang tidak percaya sama Prabowo. Ya, percaya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini komentar selanjutnya, Bulan. Ini aku mau baca komenan dari truetrip.debali. Si Wowo terus dikasih data fiktif. Mana dia percaya aja, pokoknya beres. Nah ini netizen nih yang ngomong nih, harusnya ya netizen tuh ada rasa sopan santun gitu. Harusnya Gak sopan banget sih sama orang tua, kualat loh nanti loh. Mau marahin para netizen nih, dijaga ketikannya. Gak boleh kayak gitu. ngomong Pak Presiden Prabowo gitu kan. Gak boleh kayak gitu. Boleh kayak gitu. Kamu siapa tetangganya? So kenal banget ya. SKSD banget. Sok ikut deh ngetik kayak gitu. Nah itu ya juga jadi masalah. Takutnya nih yang ditakutkan sama publik, mungkin kita berusaha untuk memahami dari sisi persepsi publik gitu kan. Ini takutnya ini yang menjadi masalah. Bapak Presiden Prabowo ini diberi data yang salah sama bawahannya. Kan banyak nih case-case yang mana fakta yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo dengar gitu kan. Ya sama kayak waktu dulu Kak yang mengenai Aceh. Nah. Bahli yang kata Menteri Bahlil katanya listrik di Aceh itu udah 90% menyala. Ternyata faktanya dijawab langsung tuh sama masyarakat di sana bahwa yang waktu itu volunteer yang turun ke lapangan bahwa tidak listrik sesuai itu menyala gitu dan ternyata zonk semua gitu kan. Nah ini yang ditakutkan publik tuh mungkin lebih ke ini bener nggak nih, jangan-jangan Pak Prabowo baca datanya nih, data dari gerombolan asal Bapak senang gitu kan, yang memang dipoles sedemikian rupa untuk menyenangkan hati Pak Prabowo. Nah kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa komen, like, dan subscribe.